Assalamualaikum, Pak. Selamat malam manusia. Koko, Mas. Assalamualaikum, Paman Kanang. Kami semua sudah sepakat untuk menyetujui apa yang sudah kau katakan pada tadi. Yang terpenting di sini, saya meminta bantuan darimu untuk mengobati pimpinan kami dulu. Oke. Sabar sebentar. Bagaimana keadaanmu, Bunda? Alhamdulillah, Paman. Wulan dalam kondisi baik-baik saja. Kau tidak diapa-apakan di sana? Alhamdulillah, saya tidak diapa-apakan. Hanya saja ada sedikit perlakuan kasar. Saya diculik dan dibawa ke tempat mereka. Tetapi itu bukan masalah yang besar. Alhamdulillah, Allah masih melindungi Wulan. Saya sangat rindu dengan semua yang berada di kerajaan. Apakah Paman Kanang tahu kabar mereka, terutama ibu yang sedang mengandung? Insya Allah baik-baik saja, Bunda. Betul. Nanti sebagai pengawalan nanti kamu akan diantarkan sama Eyang Sarif, beliau di belakang. Dan nanti tolong Wulan untuk sementara waktu menenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu, jangan melakukan aktivitas apapun dulu ya. Iya, Paman. Wulan akan menuruti. Insya Allah ibumu baik-baik saja dan kakakmu Damar juga baik-baik saja. Syukurlah kalau memang mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Saya tidak mau membuat mereka khawatir. Yang Sarif, monggo yang dibawa Wulan yang. Gendong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Paman Kanang. Waalaikumsalam. Yung. Monggo yang. Saya sudah menepati dan menjalankan perintahmu yang pertama. Menyerahkan Wulan dan memastikan Wulan dalam kondisi baik-baik saja. Lalu, sekarang bagaimana? Saya sudah membawa pimpinan saya. Namun, pimpinan saya saat ini tidak bisa bergerak. Hanya merintih kesakitan. Masukkan ke raga bisa? Akan saya bantu. Baik. Akan saya lihat lukanya. Siapkan raga yang ini masuk ini. Oh iya, bos. Melo Pak Kun, tinggal pilih monggo. Tunggu Pak Kun. Wah, ngantuk. Wah, telepon ini mau meriang itu. Bantu lah. Depan cakap, tempat ngapa tiba beli? Bukan sogun ki ya. Mas. Gitu sih ngomong pengen nih. Murah. Penting-penting Mas, domong nak. Assalamualaikum dulu. Alah, kur. Seperti inilah kondisinya. Nerangsani hitam. Bagian dada sebelah kiri. Dan ini sudah menjalar ke bagian badan. Semuanya menghitam. Ini rahasia gue, Mas. Asap gue. Seperti ini. Ayo, periksa kamu tuh, cek nanti. Mas. Penyakit apa yang sedang diderita oleh Dulu? Sebenarnya kau menyerang menggunakan senjata ataupun ajian apa? Dulu tahu. Saya hanya melemparkan gelang ini ke dadanya. Sok. Ini nggak apa-apa dipegang. Apa dahsyatnya benda ini? Tidak ada dahsyatnya.
Saya rasa tidak memiliki energi apa-apa. nah sekali. Ya. Itulah hebatnya Gusti Allah. Bukan duluh ya, Dos. Gusti Allah bukan duluh. Dulu siapa? Oke, cungwe kena Mas kepret kan besok pisan cungwe. Sarum Mbah Jen. Gua apa? Lalu bagaimana cara untuk mengobatinya? Lah, obat. Ya seperti luka bakar, Gosok. dagingnya bakar. Tapi itu sepertinya daging di dalam bosok, Mas. Nih, bentar lagi ini menjalar ke leher sampai ke ini kaki-kaki kebakar semua. Yakin? Tunggu sebentar, saya ada pawang untuk mengobati ini. Apa? Salah. Malah, kalau menolong itu bagus banget. Udah. Gue. Ini daerah Jahat ini. itu. Wah, Gue rasanya. Oh. Gue sih arane. Asam. Rasanya. Itu ada jojoran mati selesai kok. Nih. Assalamualaikum, Tabib. Waalaikumsalam. Ini jojoran apa paling ngedodong. Siapa lagi? Ini ahlinya ahli, Ini tabib ini. Saya tabib dunia. politik. ahlinya dalam pengobatan. Silakan obati pimpinan saya. Udah dibilang gak coba. Cek dulu terlebih dahulu, Tabib. Sebenarnya apa yang diterima di dadanya? Racunin sih. Baik, ada omong-omong. Wadah banget Mas yakin. Oke apa sih Bim? Wah aneh-aneh banget alatnya. Yang segawang ini sekalian jadi orang bolak-balik. Tetap jantung sudah mulai melambat. Garing. Saya akan coba menganalisa luka apa ini. Ini luka asam Tabib. Luka ini disebabkan oleh mereka, para manusia. Terkena serangan dan senjata yang digunakan oleh mereka. Saya meminta bantuan untuk mengobatinya. Jika pimpinanmu tidak menghalangi kami atau menyerang kami, nggak mungkin terjadi. Kalau ini adalah luka serangan, saya yakin serangan ini bukan serangan sembarangan. Kau bisa tanyakan kepada temanmu ini. Dia yang menyerang dan melukainya. Kau menolong dengan senjata apa? Aku cuma pakai itu kayu pemberian Sri Maharaja. Ini maksudmu? Iya, saya lemparkan dan terkena dadanya Tuan Tabib Penidin. Saya nggak tahu bakalan seperti itu. Itu ada itu di lenganmu Berarti ada. jangan kau pakai. Ini akan membuat kau terluka seperti ini. Saya makanya enggak, saya kan orang baik, dia kan orang jahat sih. Oh, seperti itu. Sampai Apa dicium-cium sih, amis ngo. Tularan ngo malah. luka dari luar memang terlihat seperti luka bakar, tetapi anehnya saya baru melihat luka seperti ini sampai menembus daging dan tulang, bahkan tulangnya itu sampai kelihatan keropos. Tuh, Sebenarnya apa yang terjadi? Jujur saja, Kekuatan apa yang digunakan oleh mereka? saya tidak pernah melihat hasil serangan seorang makhluk kepada makhluk lain yang berimbas sampai seperti ini. ini namanya nih. Jurusnya rajanya raja. Ini penyakit. Ini nanti kamu kebakar Saya namanya. tidak Jangan pernah main-main. mempelajarinya sama sekali. Apakah ini sama dengan yang itu?
sama. Jika dilihat secara biasa, itu tidaklah memiliki kekuatan apa-apa. Tapi jika menggunakan kebatinan yang dalam, sungguh luar biasa. Udah. Begitu panas. Jelas. Kolab kebakar. Tangan kamu nanti melepuh malah bahaya. Jangan pegang-pegang. Aduh, gimana Beb? Mati nggak Beb? Sangat berbahaya. Jadi Di sisi lain, luka seperti ini terlihat sangat parah. Di sisi lain, saya tidak pernah melihat luka yang separah ini karena hasil serangan dari makhluk. seperti Yang saya herankan manusia, kalian menggunakan ini tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika benda itu dilemparkan dan mengenai pimpinan saya, kenapa menjadi seperti ini? Bisa kau jelaskan? Ada yang ingin saya Ya semua tergantung niatnya. Kamu mau di Lah, kemarin saya hampir saja terbunuh sama itu, saya mendesak kok. Ada yang ingin saya tanyakan. Siapa yang Kalau saya nggak mendesak nggak bisa. seperti ini? Saya sudah mengundang banyak sekali tabib. Aduh, Di mana tabib itu berusaha untuk mengobatinya. Akan tetapi mereka semua tidak tahu dan tidak bisa untuk mengobatinya. luka seperti Dilihat ini dari jangan titik luka. Harusnya tidak boleh menggunakan serbet seperti ini. Ini akan membuat lukanya semakin cepat menyebar ke seluruh tubuh. Aduh. Tapi sebelumnya, nih saya mohon maaf, saya tidak ada niat sedikit pun untuk membuat seperti ini. Namun karena kemarin saya benar-benar mendesak. Untung bukan saya yang ngantem. Kalau saya yang ngantem mukanya biar kesang. Saya benar-benar mendesak, akhirnya saya menggunakan jalur alternatif. Oh. Luka ini sangat berbahaya. Lalu gimana Pak Ibu Dita, bisa disembuhkan? Luka ini lebih mematikan daripada bisa dari ular kobra. Kobra itu setengah jam mati, Bim. Saya bisa memperkirakan kurang dari itu ada mungkin dia akan meninggal dunia. Woi. Hehehe. Mati 2 jam lagi. Tuh, pimpinan kamu. Sangat berbahaya. Aduh, Apa sih parah ini. penyebabnya? Saya tidak tahu manusia, tetapi saya tidak pernah melihat luka sebegitu parahnya akibat dari serangan. Mungkin kalau serangan itu akan melukai tulang penulangnya ataupun daging akan saya bisa mendeteksinya. Tetapi luka ini saya baru melihat. Tembus ke tulang katanya. Para tabib yang sudah saya undang pun dibilang ini terkena racun. Tak akan tetapi tidak ada racunnya. Dibilang ini luka bakar. Ini bukan luka bakar. Luka ini bisa merambat dan makin lebar ke sekujur tubuhnya. Awalnya hanya bintik hitam di bagian dada ini. Yang pasti dikena ya. Nah, Kisanak, saya sudah terbiasa berkeliling dunia menangani pasien-pasien di luar sana. Saya tidak pernah melihat penyakit yang seperti ini. Lebih baik seperti ini saja, saran saya. Kalian kan semua beragama Islam kok. ya. Tolong bawa si Duloh ke tempat keluarganya. Tuntun Duloh secara baik-baik, berikan waktu dia untuk bertobat. Ya, harapan kita sih ya nanti ya bisa sembuh. Toh ternyata berkehendak lain seperti yang disebutkan Nabi Ponidin. Setidaknya kan Duloh meninggal dalam keadaan yang baik. Di sini kau yang membuat luka ini. Apakah kau tidak tahu cara penangkalnya itu apa? Biasanya sebuah ajian itu mengetahui penangkalnya itu apa. Seperti ini ya Tuhan. Jujur saja, kayu ini saya dapatkan dari Sri Maharaja. Sri Maharaja. Benar. Dia pun tahu loh, bro. Kemarin Jangan bro. rencana. Ya, bagaimana? Saya tidak tahu. Saya dalam kondisi mendesak menghantamkan ini. Apakah Sri Maharaja yang melukainya atau justru kayu ini? Saya tidak tahu. Saya tidak punya pilihan di pagi itu karena dia itu telah membunuh janin yang ada di perutnya Dewi Lancarsari. Ya saya merasa terdesak banget. Wong jamaning lur. Saya hanya bacakan
saya sebut namanya 3 kali. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya lemparkan kena dadanya. Dia langsung mundur. Dan seketika itu nggak terlalu berefek apa-apa, tapi saya nggak tahu. Setelah 1 hari malah berubah menjadi seperti ini. Manusia, jujur saja, saya tidak tahu obat apa yang pas untuk mengulangi rasa sakit, bahkan untuk menyembuhkan luka seperti ini. Cepat dibawa pulang terlebih dahulu lah. Tunggu sebentar. Saya baru menjumpai luka seperti ini. Saya membutuhkan darah dan sedikit daging yang keluar dari tubuhnya untuk saya teliti. Ngapa, Bim? Di masa depan, ketika ada serangan seperti ini dan menghasilkan luka seperti ini, saya bisa meneliti lebih lanjut luka tersebut. Ya, silakan. Ya untuk dites. Ya monggo. Mendengar namanya saja, rasanya hati ini sangat bergetar. Udah. Jelas. Nah, jangan main-main. Kau ingin menyelidiki tapi Bonidin? Ya, ini akan sangat berharga di kedokteran masa depan. Darah cukup Bonidin. Tapi solusinya jenengan masuk ke Mas tadi dibawa pulang kon via sini. Ya, cuma Sebentar. Bib larangan ke Bib. sudah Bib ini. Saya mohon maaf kepada kalian semuanya. Ya, maaf. Saya berjanji, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Cepat dibawakan. Silakan kalian selesaikan urusan kalian dengan Baliko. Saya sudah tidak akan ikut campur. Berdoalah yang banyak, siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan kesembuhan terhadap dia. Amin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dosa teman Mas. Melebihi king cobra lu Mas. Ulah king cobra, Mbak. Iya. Tadi itu luka kok. Luka kok. Mbah. Luka itu terluka king cobra. Mana ada? Sokot Saya Tadi biasa kok. seperti itu, manusia. Kau mau kemana? Gimana, Mas? Mas? Kau mau kemana? Saya merasa bersalah untuk Bonidin. Sudahlah, lagi pula kau juga tidak tahu bahwasanya gelang yang kau pegang itu akan berimbas fatal kepada dia. Saya benar-benar tidak mau menginginkan hal itu. Namun saya benar-benar terdesak di kala itu. Di lain sisi saya harus cepat-cepat menyelamatkan Dewi Lancarsari. Di lain sisi dia tetap menyerang. Akhirnya saya pakai jalur cepat. Seperti yang kau bilang, semua yang terjadi untuk kebaikan. Kebaikan dari dia terkena luka. Luka yang dia rasakan itu bisa untuk saya teliti dan menjadi perkembangan hebat di masa depan di dunia kedokteran. Ya itu kan keuntunganmu, tapi kan bagaimana dengan keluarganya? Ya sejahat apapun kalau sudah posisinya seperti itu, kok kasihan. Tapi Ya, saya sudah kasihan. Gimana sih? Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat banyak. Ya sudah, saya mohon maaf. Saya tidak bisa mengusahakan kesembuhan dia. nggak apa-apa, tapi itu semoga jadi pelajaran untuk rombongan di Rindu Pati. Namanya aja Rindu Pati. Pati arti kematian, rindu kematian berarti itu kan. Ada gerombolannya merindukan kematian. Nggak tahu itu tujuannya Rindu Pati, itu rombongan Rindu Pati itu agar musuhnya menjadi rindu kematian atau Dirinya yang rindu pada kematian itu. Aneh-aneh saja. Ya mungkin itu slogan. Kematian yang menyadarkanku gitu. Ya sudah, saya sedang mencari pokok resep untuk kesembuhan Dewi Lancarsari. Tadi Dimbung ada. Dimbung. Ambuk Warna mana? putih. Karang wangkal.
Tunggingin. Ya kan Masuk ketunggingin rumah. atau kebang-bangkan. Tunggulingin apa mahal, Pak? Oh, tunggulingin ya. Ketunggingin. Iya. Di embung. Iya. Beringin, BRI. Saya akan meminta kepada sahabat saya yang suka memancing. Mungkin dia bisa menangkapnya. Setrum bae gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Entah apa. Jangan disesali, maaf. Semua terjadi untuk kebaikan. Ya, ini namanya makhluk hidup, Pak. Melakukan sebuah mencelakai, Bu. Jangan kan nggak sengaja. Jangan terdesak. Ya sengaja, Pak. Berarti kalau nggak sengaja tuh kayak gini, oh kayak Ah, maning bok lagi. Mati mas. Jamani. Dari sini tuh kayak dia sini ngomong kayak gini kan nyapa dengan mana? Kok nggak senang temen pak? Lah ngapa ngomong? Maksudnya. Oke. Assalamualaikum. Ini Mas. Sahabat butuh ya. Iya kok. Assalamualaikum. Bantu bos. Apa nih? Ikut. Oh, kai. Apa Anak ku kae, anak ku. Jadi dok aku. Ngel, kan gambar Mas. Iya gambar. Nggak apa dia. Ilahi. Astagfirullah. Aduh, masih ngasih. Markan. Sini mas senternya mas. Kamar. Bawa kepalanya si Baliko. Dia bisa enggak? Mar. Parung si mudik. Bukannya lah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yo. Coba ini kakak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Damar kepala ini si Baliko. Motif. Ya Allah. Ya. Ya, Mas. Assalamualaikum. Kawan das, Pak. Paman Gana. Saya meminta maaf, Paman. Untuk kali ini, saya mungkin sedikit berlebihan. Saya sama seperti kalian, Paman. Saya memiliki kesabaran. Namun kesabaran saya juga ada batasnya. Saya sangat sabar ketika melihat Baliko menjadi tersangka atas meninggalnya ayah. Saya masih sabar dan saya masih bisa menahan diri. Saya masih bisa sabar ketika Baliko membunuh sekarang. Saya masih bisa menahan diri. Tetapi jangan mengharapkan lebih atas kesabaran saya ketika Baliko berani-beraninya menyentuh ibu saya, bahkan sampai membuat dia terluka.
Saya meminta maaf, Paman Kanang. Perjuangkan keluargamu, Damar. Saya pun pasti akan sepemikiran denganmu ketika yang saya alami sama dengan posisimu. Jika memang sudah tidak ada pilihan lain, apa boleh buat, Damar. Lagi pula aku membela darah dagingmu sendiri. Sah jika memang kau membawa kepala Baliko dan menenteng kemana kemari. Namun yang perlu diingat satu, Damar. Ya, Paman. Semoga dengan kematiannya Baliko tidak ada lagi permasalahan-permasalahan besar yang timbul di dalam kerajaan. Amin. Yang saya harapkan seperti itu, Paman Kanang. Tetapi menurut pengalaman yang sudah diceritakan oleh ayah terhadap saya, hal yang paling tidak bisa bertahan lama adalah keadilan dan kebaikan. Di mana ada keadilan dan kebaikan di suatu tempat, pasti kejahatan dan keburukan selalu berada di belakangnya dan mengikuti. Kalau itu rumus dunia sama, ya. Ada bumi, ada langit, ada baik, ada jahat. Namun beruntungnya kita semoga dalam keadaan baik terus. Amin. Semoga Gusti Allah selalu mengistiqomahkan kita di jalan yang baik, Damar. Semoga saja, Paman Kanang. Saya minta lagi, Damar. Sejata apapun Baliko tetap saudara. Makamkanlah Baliko secara baik-baik. Jangan sampai Tubuhnya di mana? tubuh yang sudah terpisah-pisah seperti itu, kau masih menyimpan dendam. Minta maaflah terhadap Gusti Allah. Sejujurnya, Paman Kanang, saya masih memiliki rasa kekecewaan terhadap Baliko atas apa yang dia lakukan sejauh ini. Sudah benar-benar kelewatan. Tetapi karena Paman Kanang menyarankan saya seperti itu, saya akan lakukan. Dan saya akan coba membuang jauh-jauh rasa dendam yang mungkin sekarang masih bertengger di hati. Doakan Baliko, semoga segala dosanya diampuni, ditempatkan di sisi yang terindah bersama ayahanda. Baik, Paman. Tetapi tugas saya masih belum selesai. Saya mendengar Wulan sedang disekap. Kalau itu sudah selesai, Damar. Wulan sekarang ada di kerajaan. Benarkah, Paman? Nah, Dibawa yang Sarif kemana? tadi dibawa sama yang Sarif ke kerajaan. Oh, ke kerajaannya. Ke kerajaan. Baiklah. Itu berarti semuanya sudah jelas. Dan saya akan kembali ke kerajaan untuk meminta maaf kepada Ibu, meminta maaf kepada Wulan, dan meminta maaf kepada semua rakyat. Ibu di kerajaan apa di? Kerajaan sebaliknya. Saya akan menguburkan Baliko selayak-layaknya. Terima kasih, Paman, atas saran dan masukan yang sudah diberikan terhadap saya. Tunggu sebentar, Damar.
Saya pernah dikasih ini sama seseorang pengembara. Setelah saya merasakan itu, dalam kondisi situasi apapun, kita bisa mengendalikan emosi. Iya Paman, saya merasakannya setelah kau menyentuh dada saya. Boleh saya sentuh? Turun-turun, Pak. Jauh lebih tenang. Tenang, Pak. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa bersalaman. Saya penuh darah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gue bal-balan, Bu? Makhluk jahat sih terlahir dari makhluk baik yang sadistik. Mana ada kabar foto sih itu? Biasa. Ya. Untung nggak dibakar ya Mas. Dibakar itu yang lagi viral, Mas. Hah? Yang dibakar itu yang lagi viral. Siapa yang dibakar? Dibakar tuh di Bulog. Itu brut. Ya mungkin yang dibakar gara-gara apa sih? Biasa ya. Katanya sih, ini kan nggak tahu kenyataannya, Bu. Itu harusnya ada iklan Mas dari pemerintah. Oh iya. Judi online menyebabkan kebakaran. Ada di video Itu perlu dipampang loh untuk iklan masyarakat loh. apanya judinya? Iya, maksudnya menyebabkan Kayak gini Pak. kebakaran. Kan rokok menyebabkan kanker. Nah, membunuhmu lah ya. Dan di nomor apa namanya? Bolong loh. Nah, Malah semakin banyak pembelinya. aplikasi judi online dipampang kebakaran, orang kebakaran loh. Iya, yo. Judi online bisa Menyebabkan kebakaran dan kematian. Sambil Mas malah tambah laris nanti Mas. Oh ya, rokok tambah laris Mas. Murub loh. Walaupun memang itu bukan dari rokoknya, itu kan dari dinas kesehatan. iya dinas kesehatan. Nanti makin banyak yang dibakar. Nah, Kayak maksudnya kan bisa kalau pikir positif apa? Kebakaran tetangganya karena semakin kaya. Ya bisa. Oh, nah, itu loh. artinya kebolak loh, paling sugih. Bakaran jenggot. tangganya karena menang slot. Gambar kalau marah medeni banget itu, Mas. Bisa orang tahu bawa kepala kayak gitu. Wong kalem-kalem koyak kayak. Ibu harga mati loh. Iya, saya tahu kalau Itu itu. yang kalem-kalem dos. Saya juga pengen bilang dari kemarin. Marah. Biarkan Balikov mati, jangan dikembalikan lagi. Tapi bener berarti ya Mas, marahnya orang pendiam itu lebih menakutkan yo, timbang orang rewel yo. Tapi tetanggaku sih itu diam, Mbak. Menang-menang ngentut ya. Menang-menang Tadi jenengan bikin hati apa? Damar tenangkan saya bisa. gantem. 500. Tembok. Oke. Ayo Kon, yuk. Itu apa yang jalan di sana apa? Kayak fiction. Kayak fiction. Assalamualaikum. Apakah kan mendengar tadi banyak yang membicarakan makhluk gundul yang ada di sini? Kau tahu? Anu Gundul? Ini ramai. Iya, di sini Raga Pek.
Ramai sekali. Emang ada apa? Bahaya. Apa Makhluk yang gundul itu. bahaya bagaimana menurutmu? Dia memakan yang ada di kandungan bayi. Janinnya masih berada di sana. Ah, iya. Terus semua warga di sini mau dibawa ke alam lain. Bahkan manusia kalau berkeliaran tangkap. Kamu itu tolong ditangkap. Saya takut di sini. Kau tahu nggak siapa sebenarnya dia? Tidak tahu. Dia baru datang ke sini. Belum lama. Semingguan ada. Sudah ada. Belum lama tapi Keluarganya Lurah Tingun bukan? benar. Oh, warganya. Iya. Kamu tahu? Ya, saya kenal. Wah. Bisa kapan kenal? Ya udah lama. Oh, Lurah Tingun memang. Ya banyak itu. Saudara-saudaranya. Bahkan dari manusia. Terus kamu mau kemana? Ya, maksudnya saya kan mau cari tahu mengenai makhluk gundul itu. Jangan. Bahaya. Yakin? Ya, Lurah Tingun juga sudah tahu kita sedang. Iya, tapi bahaya. Yakin? Bahaya, paling bahayanya apa? Kamu mau dibawa ke alam lain? Saya saja takut. Alam lain, maksudnya alam apa sih? Di langit. Kau kata siapa? Ih, kamu tidak tahu. Itu berita pasti atau tidak? Pasti itu. Langsung dari Maju Peni. Sesepuh sini itu yang maju Nah, Peni, iya benar. yang biasanya punya para baraya gitu. Baraya, ya. Itu sesepuh. Tetapi Yang kemarin itu apakah masih ada yang ucapan dari makhluk gundul itu bahwasanya saya akan membawamu ke langit gitu? Itu kata Maju Peni. Karena dia yang bertemu. Kalau Dia saya tuh- ini belum pernah bertemu. Meramal apa memang Ya, nyata sih? ya seperti yang Kemarin jenengan dibilang. dengar tadi itu kan. Dia itu sesuai tahu asal-usul desa ini semuanya. Dia tahu. Dengan kebatinan gitu loh, Mas. Ini Nah. kebatinannya. Dia sakti juga dia. Memang kamu pernah lihat dia bisa apa? Siapa Maju Peni? Ya. Banyak. Apa? Semua perkataannya jadi kenyataan di sini. Siapa yang tidak tahu Maju Peni? Maksudnya Maju Peni itu seolah-olah dia bisa melihat sesuatu ke depan yang Nah, meramal seperti itu. di mana sekarang Maju Peni. Saya ingin bertemu, saya belum pernah ketemu. Saya tidak tahu. Panggilan Biasanya di mana biasanya? Ya di rumahnya. Panggilan saja, Mas. Jauh Kamu yang dari tahu. sini. Sebelah sana Apa dong. panggil lurahnya dulu biar lurahnya suruh. Setelah Maju Peni Pak Kelurah sedang sibuk mengurusi warganya yang takutan. Kemarin ada korban. korban apa? Itu perempuan. Ya waktu Wah, itu Mas yang dimakan. Pagi-pagi ya? Iya. Oh, kamu tahu? Lah, saya lebih sama Maju Peni. Oh. Apa itu? Ya kayak gini, cas. teman. Cas. Oh, Dos ini dos. Ayo. kamu ya. Kamu bisa berteman sama Pak Kelurah. Ini mau manggil Maju Peni, kamu sama macam-macam kamu tetua. Kalau ada sesepuh Maju Peni saya pergi lah. Takut diramal. Ya tunggu sebentar. Mas Peni. Kau yakin bisa? Ya, saya mau manggil Syukur saya bisa bertemu denganmu, Pak Raja. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kau sedang apa kali ini? Main diramal Saya dipanggil. Pengen diramal katanya. Tidak, saya dipanggil ini. Manusia. Mau diramal dulu. Tetapi saya tidak tega untuk menyebutkan apa yang saya lihat dari ini. Pengen denger nggak? Pengen denger apa enggak? Biar kamu bisa siap-siap. Jangan. Lebih baik kau pulang saja. Nanti dulu. Diramal dulu Tuan Maju Peni. Ini manusia. Dari mana sebenarnya? Kau tidak perlu tahu. Sudah pulanglah. Baik sesepuh. Saya permisi dulu. Ya, Silakan dilanjut. hati-hati. Silakan. Saya pamit. Ya, Assalamualaikum. Kita ke tempat yang lebih lega. Hati Mas, makasih ya. Makasih ya. Di sini tuh keluar nih. Keluar. Tidak bisa. Ya sini. Sudah, jangan terlalu jauh. Coba. Marilah
Marilah Paraya. Duduklah silakan. Perkenalkan, saya baru pertama ketemu ya. Saya Majupeni. Saya melihatmu. Oh, di kala itu sudah melihat. Majupeni. Kebetulan sekali. Gimana Parayan? Saya memang sedang mencari kalian Paraya. Terutama dirimu. Saya lihat di rombongan ini kau terlihat seperti pemimpin mereka. Bagaimana, Tetua? Saya ingin menanyakan sesuatu hal yang penting dan mungkin ini bisa menyelamatkan hutan ini. Apakah kau tidak bisa menyuruh ataupun memerintahkan leluhurmu itu untuk tidak membuat ulah di sini? Leluhurnya maksudnya gimana? Saya sangat resah, terutama warga desa, dengan hadirnya leluhur kalian kemarin ke tanah ini. Para warga semuanya menjadi resah. Leluhur yang mana yang dimaksud? Apakah si Gundul itu? Ya, Nenek moyang maksudnya? ya. Tunggu. Kau mengatakan itu nenek moyang dari manusia. Benar. Itu bertentangan dengan agama kami. Betul. Nih, Tetapi berbeda dengan yang saya lihat. Perlu diketahui Paraya. Saya diberi kelebihan oleh Yang Maha Kuasa dengan kemampuan bisa melihat masa lalu maupun masa depan seseorang. Itu yang pertama yang perlu kalian ketahui. Saya melihat hanya dalam satu kali tatap makhluk itu adalah leluhur kalian ataupun nenek moyang kalian secara garis besarnya. Dia membuat ulah di tempat kami. Kami merasa resah. Jujur saja dengan hadirnya mereka. Saya sebagai yang dituakan di sini merasa memiliki tanggung jawab untuk menyingkirkan makhluk itu ataupun leluhur kalian. Parayan mungkin. Hari ini perlu kau ketahui juga, lonceng saya berbunyi terus menerus dari malam sampai terang ini. Lonceng. Ya, Dan lonceng apa maksudnya itu? lonceng itu saya miliki sudah dari lama. Setiap lonceng itu berbunyi menandakan sedang ada terjadi bahaya di sekitar. Pada kenyataannya, setelah saya mendengar lonceng saya berbunyi, saya langsung keluar untuk berkeliling. Benar, ternyata si Gundul itu ataupun leluhur kalian sedang membuat ulah. Perlu kau ketahui juga Paraya, ada satu perempuan, dia sedang hamil, dibunuh lalu janinnya diambil dan dimakan. Tolonglah, saya minta kerjasama dengan kalian. Tolong nasihati leluhur kalian, jangan berbuat sembarangan. Walaupun di masa lalu, di ribuan tahun yang lalu, dia memang pernah menginjak di kaki di tanah ini sebelum keberadaan kami di sini. ini kayak almarhum Lop Rangga. Ya. Maksudnya Seperti ini, Tuan. Rasa sepuh. Ya, saya menghargai jenengan dituakan di sini. Namun yang namanya menerka dan itu belum pasti dan terbukti sebabnya ataupun akibatnya, itu belum bisa kita percayai seutuhnya. Betul. Apalagi panjenengan hanya mengatakan hanya tatapan saja, tidak menutup kemungkinan apa yang mungkin jenengan pikirkan itu betul, bisa jadi salah. Karena apa? Saya tidak setuju dengan pendapat jenengan mengenai makhluk itu.
adalah nenek moyang kita yang sengaja menaruh Adam dan Hawa, lalu sekarang menagih untuk dipindah ke alam lain atau ke planet lain mungkin gitu, Mas. Itu terlalu berlebihan. Kehidupan ini sudah ada di dalam kitab suci. Betul. Semuanya sudah diterangkan. Kenapa jenengan berasumsi dan memiliki sebuah pemikiran yang berlebihan seperti ini, Saraya. Ada hal yang memang harus kalian ketahui dan tidak wajib kalian ketahui. Mungkin salah satu hal yang tidak perlu kalian ketahui adalah hadirnya dia di tanah ini. Suatu rahasia besar yang lama terpendam selama ribuan tahun, yang sudah terhapus dari sejarah. Sekarang seperti ini, saya harus membuktikan apa terhadap kalian bahwasanya kelebihan saya benar-benar itu adalah kenyataan. Supaya saya menjelaskan tentang makhluk yang gundul ini kepada kalian, itu adalah cerita yang benar-benar nyata yang saya lihat. Kayak gini saja. Agar engkau mengerti semua kemampuan itu terbatas. Itu memang nyata ataupun ilusimu saja. Karena yang saya takutkan, ya. Berarti bahasanya apa tuh? Ilusi apa? Ilusi yang halusinasi. Halusinasimu yang berlebihan, namun karena engkau dipercayai, akhirnya menyebar luas. Itu berbahaya. betul. Seperti ini, perlu saya jelaskan kembali lagi. Saya memiliki gambaran di hidup saya. Ada 3. Yang pertama, ketika gambaran itu saya lihat tidak begitu jelas, saya tidak bisa mengungkapkan itu karena itu menandakan ada keraguan-keraguan terhadap pandangan yang saya lihat. Yang kedua, saya melihat pandangan, hanya saja saya tidak mendengarkan suaranya. Itu pun sama. Terdapat keraguan-keraguan dalam pandangan yang saya lihat. Tetapi pada kasus makhluk yang gundul itu, saya melihatnya dengan jelas di masa lalu dan mendengarkan suaranya dengan jelas di masa lalu maupun di masa sekarang. Baiklah. Saya terima pendapatmu. Kau tahu ini apa? Anak kecil pun tahu, itu hanya sebutir tanah. Saya lihat tanganmu, Tuhan. Saraya. Ini sebutir tanah. Namun, ini sangat berat. Kalau kau tidak percaya, kau lihat saja tanah ini. Ini sangat berat. Ini sangat berat. Dan kau pasti tidak kuat. Saya itu tidak. Kau harus percaya, ini sangat berat dan kau tidak kuat. Ya. Padahal anak kecil pun bisa mengangkat itu. Kau tahu bedanya apa di sini? Kau gunakan apa? Nah, Dengan tanah itu. saya jelaskan di sini. Karena kau sudah meyakini bahwasanya tanah itu berat. Dan pikiranmu merespon ke tubuhmu bahwasanya ini berat dan jadi beneran. Berarti ini mengenai pikirannya itu kental banget berarti, Mas. Dan yang ditakutkan dari panjenengan ini, panjenengan kan tertua. Jangan sampai memberitakan sesuatu yang belum pasti kepada mereka warga. Takutnya malah jadi takut kayak gitu. Yang tidak Kayak tahu gini. apa-apa. Nanti kita cari tahu bareng mengenai makhluk itu. Nanti kita bisa rundingkan cara yang terbaik bagaimana mengenai makhluk itu. Tapi tolong berita mengenai Dia itu nenek moyang, itu bukan. itu kita hindari dulu. Kita cari kepastian dulu. Bagaimana? Tapi kalau dia membuat ulah, emang iya.
kalau rencana itu diniatkan untuk menghentikan keperingatan dia, saya setuju dan saya akan bekerja sama dengan kalian. Ya, kayak gitu saja. Saya cari informasi, panjenengan cari informasi. Nanti informasi yang jenengan dapatkan, saya harapkan tidak hanya melalui penglihatan batin. Itu jenengan harus benar-benar memastikan ya. itu memang benar nyata adanya. Nanti kita cocokkan informasinya, kita bisa tarik kesimpulannya, lalu kita bagi tugas pekerjaannya. Bagaimana menurut panjenengan? Ya, bisa menggunakan kekuatan batin yang mungkin jenengan miliki itu, kelebihan itu, tapi dimantapkan lagi terlebih dahulu gitu loh. Yang nyata lah. Iya. Baiklah, saya akan menerima ajakan kalian. Sebelumnya, saya sebagai seorang yang dituakan, saya meminta maaf kepada kalian. Apabila perkataan saya yang saya yakini betul ini adalah benar, tetapi tidak sesuai kepada keyakinan dan hatimu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian para maaf. Bukan maksud saya mengecilkan dari panjenengan, namun saya ingin menunjukkan ke panjenengan, tidak semua yang kita tahu itu benar nyata adanya. Terkadang kita tahu informasi itu dari kita sendiri bisa jadi ngawur. Hati-hati, jika belajar tidak ada guru, gurunya setan. Kau tenang saja. Saya bisa memposisikan diri dengan siapa saya berbicara dan dengan siapa saya berhadapan. Tenang saja. Dengan siapa ini? Ya sudah, kalau memang rencana itu yang kau inginkan, saya akan bantu. Yang jelas yang saya inginkan sekarang, saya ingin tanah ini terbebas dari semua masalah dan masyarakatnya hidup dengan damai. Diadakan sedekah bumi harusnya. Baiklah para Baraya, Dangik. saya akan kembali ke tempat saya. Bertapa untuk lagi ya. menenangkan warga yang sedang panik akan makhluk gundul itu. Siap Baraya. Bertapa lagi. Terima kasih ya Baraya. Loncengnya diganti itu. Lonceng sapi. Alarmnya. Salam. Waalaikumsalam. Saya lonceng. Baraya itu artinya Saudara, Kawan. itu bahasa Sunda ya. Bu bahas dari mana sih? Ini Mbah Dangik dari pertama awal. Selamat pagi Baraya. Dangik gitu, bukan Baraya namanya. Baraya itu Sunda, artinya saudara. Itu dulu. Ya pernah saya dengar itu. Ya itu yang salah itu nenek moyang yang menaruh benih, 2 benih Adam dan Hawa itu Mas. Ya boleh kita berasumsi melalui penalaran dan penafsiran kita. Namun kan kita harus punya landasan dari tafsiran kita. Yang namanya nafsir kan boleh-boleh saja. Namanya sing kira-kira itu loh. Ada patokan pedomannya ya. Ya pasti ada pedomannya, ada rujukannya dari mana sehingga keluar tafsiran itu. Oh ya. Dan kalau penafsiran perlu pendapat dari ahli tafsir yang lain, biasanya di gaduk-gadukna lah, maksudnya apa sih bahasannya? Iya, ya satukan deh, gaduk-gaduk. Ya disatukan, gaduk-gaduk. Yo. Baik teman-teman ya. Gaduk-gadukna. Ini semoga semakin meruncing mengenai makhluk botak itu. Karena kita belum terlalu fokus ya Mas. Insya Allah setelah ini kita akan fokus di Saviara ini ya teman-teman ya. Kita akan ungkap si botak senang beringis itu. Gundul beringis. Tutup, Pak. Jadi jangan percaya tafsiran ya. Bukan jangan percaya tafsiran. Boleh saja menafsir. Boleh saja menafsir lu. Tapi harus ada bukti yang kuat. Kalau dia cantik, kita tafsir saja dia. Taksir, Mbah. Taksir. Ya, cocoknya kan tutup. Iya. Kami akhiri lur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Cek laleng